Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Rusiani Eli. Hari ini kembali hadir menyapa teman-teman dengan tips-tips yang akan saya bagikan. Nah, hari ini saya akan berbagi bagaimana cara saya menghadapi banyak pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk, semuanya memerlukan saya di saat itu. Nah, mari nanti kita dengar bersama-sama tips saya teman-teman, bagaimana saya menyelesaikan semua pekerjaan saya satu persatu. Oke, saya Rusiani Eli tetap mengharapkan teman-teman untuk melihat channel saya. Halo, selamat pagi sahabat Rusiani Eli. Bertemu kembali dengan saya sesuai dengan tema saya. Hari ini akan berbagi tips tentang bagaimana menghadapi pekerjaan yang begitu banyak, tapi kita harus mengerjakan dengan waktu yang bersamaan. Nah, karena saya sering sekali teman-teman ya di posisi pekerjaan yang begitu luar biasa banyaknya, sehingga membuat kita bete, membuat kita marah, membuat kita emosi, kemudian pekerjaan kita berantakan. Nah, dari itulah saya belajar bagaimana saya menghadapi pekerjaan-pekerjaan itu sehingga tidak membebani saya. Saya dapat melakukannya dengan enjoy, dengan santai, dengan nyaman. Nah, contohnya misalnya ibu-ibu nih, banyak banget nih pekerjaannya, baik itu cucian nih ya, ibu rumah tangga nih. Siapa nih biasa nih ibu-ibu atau siapa aja nih yang merasakan seperti itu, pekerjaan bertumpuk-tumpuk, baik itu cucian piring, cucian pakaian, rumah yang berantakan, lemari yang berantakan. Nah, pakaian anak-anaknya banyak. Seperti saya misalnya mempunyai putra 4, jadi pakaiannya kan otomatis mempunyai lemari 4 gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi terkadang kita sebagai seorang ibu jenuh sekali dengan pekerjaan yang begitu bertumpuk-tumpuk, sehingga membuat kita emosi. Nah, jadi ketika itulah saya belajar, salah satu pertama saya adalah melakukan melibatkan anak-anak dalam pekerjaan ini. Contohnya dalam mengurus pakaian. Biasanya mengurus pakaian adalah hal yang paling tidak menyenangkan ya buat kita ya ibu-ibu ya. Siapa nih yang merasa paling bete apabila disuruh ngurusin pakaian? Ayo tunjuk tangan ibu-ibunya. Nah, saya tahu pasti banyak ibu-ibu yang begitu. Nah, jadi akhirnya saya mempunyai teknik. Yang pertama, saya memilih-milih pakaian itu sendiri. Misalnya begini, saya mempunyai 4 putra, saya pilih-pilih dulu. Jadi untuk putra saya pertama, satu keranjang, putra kedua keranjang yang berbeda, putra ketiga keranjang yang berbeda, dan putra keempat keranjang yang berbeda, dan saya sendiri juga keranjang yang berbeda. Nah, ketika akan melakukan cucian atau lipatan pakaian, nah saya memilih-milihnya seperti itu dulu, sehingga memudahkan saya tidak bosan ketika melakukan misalnya melipat pakaian. Jadi kita misalnya melipat pakaian putra pertama dulu diselesaikan gitu ya. Jadi ibu-ibu jangan lagi bete kalau pekerjaannya banyak. Nah, kalau tidak ada keranjang, masukin di kantong-kantong begitu. Nah, jadi kita tidak melihat pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk. Tapi apabila kita mencampur seluruh pakaian dari pakaian kita, pakaian anak-anak yang banyak, jadi kita pun sendiri jadi pusing. Nah, kalau dengan memilih-memilih ini, saya pikir akan meringankan pekerjaan kita. Nah, itu kalau dari segi pakaian, dari segi merapikan pakaian. Jadi saya melakukannya bertahap gitu ya, jadi tidak pusing buat saya. Nah, kemudian melakukan pekerjaan apalagi yang kadang-kadang ibu-ibu ini pusing gitu ya. Nah, saking banyaknya pekerjaan tadi kan. Nah, mencuci piring contohnya itu hal sederhana kan. Mencuci piring itu semua orang pasti udah pernah melakukan mencuci piring ya, baik ibu-ibu, teman-teman adik-adik atau siapa saja. Nah, jadi kalau saya mencuci piring itu yang baiknya menurut saya memisahkan dulu semua. Saya mencuci dulu kotorannya, kemudian saya pisahkan sendok, gelas, kemudian mangkuk, kemudian piring. Nah, baru saya mencucinya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya hal yang sederhana, tapi terkadang kita tidak melakukannya. Jadi kita melakukan serabutan cuci ini dulu ini, sehingga ketika menyusun piring pun kita merasakan berantakan tempatnya. Nah, kemudian apalagi tips yang perlu kita lakukan untuk mengurangi pekerjaan kita supaya tidak menjadi beban, apalagi ini bagi ibu-ibu yang
bekerja di kantor juga, sebagai ibu rumah tangga juga, belum lagi anaknya banyak, sebagai wanita karir juga, ya kan? Jadi kita harus pinter-pinter dalam melakukan pekerjaan kita. Nah, tipsnya apa lagi? Salah satu kita juga harus sedikit mengurangi barang-barang yang tidak kita butuhkan saat itu. Misalnya contohnya piring ya, piring di rak piring kita kurangilah piring-piring yang memang kita butuhkan. Selebihnya kita taruh aja di gudang atau di kotak atau di mana, sehingga tidak menjadi beban kita banyak gitu. Nah, sama seperti misalnya kayak pakaian juga begitu kan, kadang-kadang saking banyaknya pakaian kita padahal kadang-kadang tidak kita butuhkan. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik apalagi ibu muda nih, jangan suka numpuk-numpuk barang yang dibeli. Jadi selektiflah untuk membeli barang yang kita butuhkan, karena saya pernah terjadi karena saya belum berpengalaman ya, apapun ingin saya beli, sehingga ketika nyampe di rumah sebenarnya barang tersebut tidaklah saya butuhkan, sehingga menambah pekerjaan kita sebetulnya. Nah, jadi untuk meringankan itu lakukanlah step by step, kemudian lakukanlah dengan teratur. Contoh tadi mencuci piring, kita buang dulu kotorannya. Itu sangat sederhana tapi sangat membantu ketika pekerjaan kita banyak. Kemudian kalau bersamaan nih, mesti cuci piring, mesti mencuci. Nah, mungkin ibu-ibu yang mencuci pakai mesin, boleh masukin dulu pakaiannya di dalam mesin, rendam dulu dengan rinso sambil kita mencuci piring, kemudian sambil kita masak juga. Jadi pekerjaan kita bisa bersamaan selesainya. Yang penting dilakukan dengan step by step. Sama seperti kita mau masak Bu ya, ibu-ibu ya. Jadi kita siapin dulu semuanya, dari bumbu-bumbunya apa kita iris, kita siapin dulu baru kita memasak. Sebenarnya kalau kita melakukan step by step, pekerjaan itu tidak akan menjadi berat. Nah, ibu-ibu ayo bagi yang masih banyak beban-bebannya ya, sehingga membuat kita emosi sebagai wanita. Terkadang saya dulu begitu waktu mengalami anak-anak masih kecil, saya begitu emosi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan saya. Kenapa? Karena saya tidak mengaturnya. Jadi saya merasa pekerjaan saya begitu serabutan, sehingga apa yang terjadi, saya tidak sempat untuk merawat diri saya tidak sempat untuk memperhatikan diri saya. 99% waktu saya habis dengan pekerjaan yang memang tidak kelihatan ya. Nah, jadi kalau sekarang saya sudah punya teknik-teknik tersendiri untuk melakukan pekerjaan itu, apalagi karena saya adalah seorang single mom ya, single mother buat anak-anak saya. Yang pertama saya melibatkan anak-anak saya dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kemudian kami melakukan pekerjaan dengan sistematis apapun itu. Nah, kami melakukannya bersama-sama dengan keceriaan. Kemudian saya juga tidak melakukannya bersamaan, memaksakan diri saya kan, karena dulu zamannya muda, saya harus selesai nih hari ini, misalnya melipat pakaian nih harus selesai hari ini juga. Nah, jadi kalau sekarang saya tidak begitu lagi. Saya sudah punya teknik-teknik tersendiri sehingga saya merasa nyaman dalam melakukan semua pekerjaan-pekerjaan itu. Ayo ibu-ibu muda, teruslah berkarya. Saya juga yakin banyak ibu-ibu mungkin di sana di luaran yang lebih teratur dalam kehidupannya. Jadi salah satu keteraturan ini juga akan mendukung keringanan dalam kita mengerjakan pekerjaan kita. Nah, apalagi kita sambil bekerja di kantor ya, sehingga banyak sekali waktu-waktu kita capek segala macam. Kalau kita tidak mengaturnya, wah bisa bahaya, bisa sehari-harian kita hanya bekerja. Nah, oke teman-teman, itulah tips saya dari Rusiani Eli. Semoga tip ini bermanfaat ya ibu-ibu, semoga bisa ditangkap maksud dan tujuan saya. Walaupun video-video saya sangat sederhana, saya ingin sekali ibu-ibu di luar sana yang banyak sekali merasa beban pekerjaan bisa ringan ketika sudah mengetahui bagaimana sih teknik-teknik kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, sehingga kita tidak merasa terlalu terbebani. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tetap sehat hari ini, tetap tersenyum, tetap bahagia. Tersenyumlah karena semua akan baik-baik saja. Hadapi semua dengan ketenangan, hadapi semua dengan keikhlasan. Memang walaupun tidak gampang seperti apa yang saya ceritakan, tapi kita sama-sama belajar. Saya juga masih terus mengasah
mengasah kemampuan-kemampuan, mengasah segala sesuatu untuk lebih mudah di dalam hidup saya. Apalagi di usia saya seperti sekarang ya, saya juga masih banyak butuh waktu untuk diri saya sendiri. Karena dulu sebenarnya saya tidak pernah merawat diri saya, tidak pernah terlalu mencintai diri saya. Nah, mulailah dari sekarang, cintailah diri kita, cintailah, rawatlah diri kita, dari kesehatan kita, dari kehidupan kita. Nah, mulai dari pekerjaan yang penuh keteraturan. Nah, ayo teman-teman, terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Tetaplah tersenyum karena semua akan baik-baik saja. Saya Rusiani Eli, mohon dukungannya untuk tetap like, mengkomen, dan mensubscribe video-video saya agar channel saya bisa berkembang ke depannya. Bye-bye.